warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kordikcam Kecamatan Banjar, Bapak Dr. Andes Muhammad Pamuji MSI, Hajanya Kari. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Semungin, Bapak Sipnanto SPD. Yang saya hormati Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Banjar beserta pengurus dan teman-teman kepala TK dan guru TK Kecamatan Banjar. Sebelumnya marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini hanya berkat rahmat serta ridhonya semata kita semua bisa hadir di balai desa ini dalam kondisi sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita bersama anggota keluarga kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini alhamdulillah semua sehat ya. Nah, semua sehat. Datang ke sini tujuannya apa, Bu? Kita datang ke sini nomor satu jelas silaturahmi ya dengan teman-teman. Semoga dengan niatan silaturahmi bisa memperpanjang dan mempertambah barokah rezeki kita dan memberikan kesehatan pada tubuh kita sehingga kita bisa selalu beraktivitas dengan baik. Teman-teman, hari ini banyak sekali informasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, terutama yaitu pertama, saya mohon maaf kepada teman-teman, kemarin barusan informasi tentang penanggalan BLP dan rapot ya Bu ya. Kemarin itu saya sudah konfirmasi rapat dengan pengawas TK untuk penanggalan SKTB TK itu 21 Juni. Tindi itu Pak Pamuji juga untuk tanda tangan SKTB tinta hitam waktu itu. Tapi baru 1 hari informasi itu saya kirim ke jenengan karena rapatnya baru kemarin saya kirim ke panjenengan. Ternyata sudah esoknya ada surat edaran ya Bu ya, surat edaran yang mematahkan informasi tersebut. Jadi mohon maaf, tapi teman-teman sudah menulis belum Bu? Belum ya, yang untuk BLP kelompok B, teman-teman tolong diberi tanggalnya 2 Juni. Yang kelompok B ya. Yang kelompok A BLP-nya 21 Juni. Untuk menulisnya BLP kita pakai tinta hitam BLP ya, dan untuk tanda tangannya kita pakai tinta biru. Semua BLP sudah ditandatangani kepala sekolah Bunda? Belum. Sudah selesai membuatnya? Belum. Alhamdulillah. Masih ingat urutan cara membuat atau membuat deskripsi BLP-nya? Masih ingat teman-teman? Yang perlu jenengan perhatikan dan yang harus tidak dilakukan guru, ini tidak dilakukan guru. Guru manapun tidak saya perkenalkan melakukan ini. Membuat narasi rapot satu kelas sama. Ini larangan keras. Ada yang seperti itu, cek kembali rapotnya. Karena kemarin saya supervisi masih menemukannya. Tolong teman-teman, untuk mengisi BLP itu diawali dari mana toh Bu? Kita mengolah data. Data kita dari mana Bunda? Dari mana Bu?
Bu Guru, kita dari melihat asesmen kita. Jenengan punya asesmen semua? Ada asesmen yang berupa checklist harian, ada portofolio anekdot. Dilihat anak ini seperti apa. Nah, setelah jenengan melihat catatan-catatan dari asesmen itu, simpulkan menjadi narasi. Jadi membuat laporan, deskripsi laporan BLP ora kok syukur, Bu ya. Jadi kita melihat, jadi data kita itu otentik, Bu ya. Kita lihat, oh catatan anekdot anak ini melakukan ini. Oh anak ini di kemampuan bahasanya sangat baik. Anak ini motoriknya perlu pendampingan khusus. Itu kita punya catatan di anekdot, juga di checklist harian dan di portofolio anak. Olah itu Bunda, olah itu pertama yang kita tuliskan apa Bunda? Capaian keberhasilan anak yang kita tulis. Pertama yang cari indikator yang terbaik di CP itu apa? Cari. Itulah yang kita laporkan. Pertama, cari CP, capaian anak yang terbaik. Setelah itu apa Bunda? Tulisannya? Kita setelah CP yang terbaik, kita mencari CP yang paling perlu pembimbingan. Setelah itu, CP yang perlu pembimbingan panjenengan tuliskan. Setelah itu ada apa Bu? Ada motivasi atau stimulus yang akan dilakukan guru di semester yang akan datang. Itu dicatat Bu. Misalkan untuk pendampingan semester yang akan datang, Bu Guru akan melakukan kegiatan ini. Itu ada. Jadi cirinya Bu, satu, capaian pembelajaran terbaik. Yang kedua, capaian pembelajaran yang perlu pendampingan. Yang ketiga, stimulus yang akan digunakan guru untuk semester yang akan datang. Jadi kalau ini semester berapa Bu? 2 ya. Berarti yang kelompok A nanti bunyinya stimulusnya seperti apa Bu untuk guru? Untuk di kelompok B nanti Bu Guru akan, nah ini untuk mendampingi capaian yang masih kurang, itu perlu dituliskan di BLP itu. Ya, sampai di sini. Yang selanjutnya keempat, jangan lupa ada tip atau motivasi untuk orang tua untuk mendampingi capaian belajar anak yang paling kurang. Jadi nanti orang tua diberi tip. Tolong Bunda, misalkan di rumah dampingi Ananda dalam ini, monggo jenengan yang paling perlu mendapat perhatian apa, itu ada. Ya, jadi tolong nanti teman-teman benar-benar itu melakukan 4 itu, minimal 4 itu yang ditulis di BLP. Saya ketika melihat BLP panjenengan sudah ada yang lengkap, tapi masih ada yang belum lengkap, terutama untuk stimulus yang akan dilakukan guru di semester yang akan datang itu masih belum tertera di BLP-nya. Jangan lupa Bunda, data diri anak ditulis lengkap ya Bu ya, ingat ditulis lengkap semua data diri anak ditulis lengkap. Setelah itu tolong, kemarin kita kan punya program kurikulum, muatan kurikulum ada apa Bu? Intra, kokurikuler, dan ekstra. Sekarang untuk kokurikulernya
walaupun P5 itu sudah dicabut ya, namun kita kemarin kan masih menggunakan kurikulum yang kita buat kemarin. Jadi nggak apa-apa jenengan. Berarti pertama yang kita laporkan apa Bu? Program intranya mulai dari 6 dan budi pekerti, jati diri, literasi, dan tuh 3 itu CP itu. Yang selanjutnya kokurikulernya berupa P5-nya bisa. Yang ketiga ekstrakurikulernya ada 3. Setelah itu ada cek kepala sekolah, ini harus ada jumlah kehadiran anak wajib diisikan ya. Tolong kalau mengisi jumlah kehadiran anak itu melihat apa Bu? Absen. Jangan guru ngawur ya Bu. Tak eling-eling aku muridku iku tahu gak mlebu ben piro ya. Karena absennya tidak aktif ya Bu ya, tolong ya. Jadi nanti teman-teman tolong benar-benar ini diperhatikan. Dan yang terakhir ada refleksi untuk orang tua ya, refleksi untuk orang tua. Bunda, ketika penerimaan BLP orang tua dihadirkan? Tolong Bunda, refleksinya diisi biar kami tahu perkembangan anak di rumah itu seperti apa. Kebanyakan orang tua apa Bu? Nggak diisi, motivasi dari guru kurang. Tolong Bu Guru benar-benar memberi motivasi kepada wali murid untuk menuliskan perkembangan anak di rumah. Mungkin tidak hanya perkembangan, bisa aja Bu gurunya mungkin panjenengan punya usulan di sekolah harus dilakukan kegiatan apa, itu wali murid mintai masukan ya Bunda. Tolong seperti itu biar BLP kita itu ada apa Bu? Ada kemitraan antara orang tua dan guru agar kualitas pembelajaran kita semakin baik. Itu ya Bu ya. Tuh, saya awali dari BLP karena BLP-nya ini harus segera diselesaikan. Itu benar. Jadi nanti untuk refleksi kepada orang tua, jenengan beri apa Bu? Orang tuanya diwenehi diaturi iku lho Bu. Bu ngisine apa bingung lah gitu ya kebanyakan. Nah, bisa jenengan mungkin apa ditanyakan, apa Bu yang sedang berkembang anak saya saat ini? Tanyakan, apa toh yang sudah berkembang anak saya di rumah? Terus apa yang disulitkan anak, seperti itu. Jenengan memberi motivasi, memberi dorongan kepada orang tua agar memberikan refleksi. Ini termasuk nanti masuk rapat pendidikan kita di mana Bunda? Rapat pendidikan yang ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran masuk di berapa Bu? Gak buka wis lali. D2, D3, D4, D itu adalah kualitas pembelajaran anak TK. Monggo nanti saya malah jarang membuka benar. Sudah, selanjutnya informasi pertama yang sekarang untuk informasi penerimaan sistem penerimaan apa Bu istilahnya sekarang? SPMB, sistem penerimaan murid baru. Kalau dulu apa Bu? PPDB. Sekarang sebenarnya sudah dipasang. Bunyinya apa Bu? Sudah SPMB? Sudah, alhamdulillah teman-teman hebat. Jadi kita sekarang ada SPMB. Syarat masuk TK sudah saya sampaikan Bu? Belum? Syarat masuk TK pertama usia Bu ya. Nih, nanti kita usia anak TK, syarat masuk TK usia 4 sampai berapa Bu? Usia TK itu
4 sampai 6 tahun. Tapi syarat masuk TK usia 4 tahun. Ya Bu ya. Diingat syaratnya usianya adalah 4 tahun. Terus Bunda, untuk kelompok B usia berapa Bunda? Kelompok B usia 5 tahun, kelompok kualik ya Bu. Kelompok A 4 tahun, kelompok B kelompok A berapa Bu? 4 sampai 5 tahun, kelompok B 5 sampai 6 tahun. Bunda, syarat kedua setelah usia Bunda, ada syarat apa lagi Bu? Jenengan nek daftarno itu lho Bu. Akta ya Bu, akta kelahiran jika ada. Jika tidak ada pakai apa Bu? Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh kepala desa. Jadi nek orang duwe akta aja jenengan ikuni Bu ya. Udah syaratnya itu. Ini yang penting. Jadi teman-teman nanti jenengan kerjasama yang baik dengan siapa Bu? Guru KB. Nek wis sesawamu iku Juni ya Bu ya. Sudah 4 tahun dan ditokno ya Mbak, ngoten nggih, hubungi operator KB. Jadi enak TK langsung memasukkan bulan Juli kita memasukkan siswa kita yang baru usia 4 tahun. Terus sekarang yang perlu jenengan ketahui juga syarat masuk SD. Kenapa kok kita harus tahu syarat masuk SD? Karena nanti berhubungan dengan panjenengan meluluskan anak. Benar ya? Jadi kalau syarat masuk SD TK tadi paling rendah usia 4 tahun, masuk SD syaratnya kelas 1 nomor 1 adalah usia 7 tahun. Syarat 1 Bu. Masuk 7 tahun. Ini diprioritaskan semua anak usia 7 tahun, baik lulus dari TK maupun tidak lulus dari TK bisa masuk SD. Karena ini kemarin untuk Tuban walaupun sudah, tapi Tuban insya Allah semua TK Bu ya. Wajar 13 tahun sudah didok, tapi ini masih diperkenankan usia 7 tahun tidak dari TK boleh masuk SD. Tapi dengan adanya wajar, tadi sudah disampaikan Pak Muji ya, sudah saya sampaikan wajar 13 tahun. Wajar 13 tahun ini nanti TK itu wajib Bu 1 tahun. Jadi anak belajar di TK itu wajib 1 tahun. Nanti bagi anak yang tidak mendapat SKTB dari TK berarti tidak bisa masuk SD ke depannya, karena sekarang ada aturan wajib belajar 1 tahun di TK. Makanya itu kita berharap, saya berdoa tadi sudah bahwa untuk ke depan nasib guru TK akan semakin baik Bu ya dengan adanya aturan ini. Karena apa Bu? Karena kita sudah menjadi PAUD formal resmi, maksudnya PAUD sejak dulu ya resmi, yang ASN pun sekarang boleh di lembaga TK non negeri gitu. Jadi nanti ini perlu saya sampaikan di sini teman-teman, biar itu nanti ASN sudah diperbolehkan menjadi kepala sekolah di lembaga swasta. Dengan begitu nanti jenengan kan punya apa Bu? Kita kan punya apa Bu? Punya
kesempatan agar nanti guru TK pun diangkat menjadi P3 karena sudah merupakan wajib belajar 1 tahun itu. Bunda, tuh. Terus bagi anak syarat 1 ya, prioritas 7 tahun semua masuk SD. Yang kedua, paling rendah 6 tahun, Bu, oleh Bu 6 tahun masuk SD. Pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftarkan SPMB di kelas 1. Jadi kadang nggak menyalahkan Bu ya, guru SD lagi umur 6 tahun urung ditokno TK sudah diterima karena ada aturan ini. Masuk SD boleh usia berapa Bu? 6 tahun per 1 Juli boleh ya Bu ya. Makanya jenengan berbaik-baik hatilah dengan lembaga SD-nya gitu ya. Dan yang selanjutnya, poin yang selanjutnya ini Bu, yang malah ngetek ITK itu Bu. Kemarin saya juga boleh masuk SD usia 5,5. Nah, boleh Bu. Nah ini TK gak untuk murid ya Bu ya. Bu, boleh usia 5,5 jika anak itu punya kelebihan khusus. Kelebihan khusus itu bisa apa Bu? Terangkan oleh psikolog ya Bu ya, psikolog yang sudah profesional ya. Jadi teman-teman nanti jika ada orang tua Bu, orang tua yang merasa Bu anakku 5,5 arep tak lebokno SD mergo anakku pinter, ada seperti itu Bu. Pernah kasus di 2 tahun yang lalu di TK sini Bu, di TK Sembungin 5,5 mau misal SD karena apa Bu? Karena anaknya katanya pinter, dengan catatan harus ada tadi surat keterangan di sini Bu. Di sini ada bila tidak ada psikolog bisa diterangkan oleh guru di lembaga tersebut. Nah, pernyataan itu tidak berlaku untuk Kabupaten Tuban. Kenapa Bu? Karena di Kabupaten Tuban sudah ada psikolog profesional. Jadi syarat itu boleh Bu ya, boleh. Nanti orang tua yang merasa siswanya putranya pinter silahkan mencari psikolog, boleh masuk SD. Tapi kadang kemarin itu Bu banyak Bu kasus di Jatirogo, alhamdulillah di sini enggak ada ya Bu ya. Di Jatirogo itu karena SD-nya tidak dapat siswa, akhirnya anak kurang 6 tahun dijupui dimasukkan SD. Nah itu didampingi Mas Bupati Bu, karena Mas Bupati takut SD itu enggak punya murid. Semoga di Banjar tidak seperti itu. Itu dia ya. Itu saya mendengar sendiri pada waktu itu ikut rapat, ternyata harus pokoknya SD harus dapat murid minimal 5 seperti itu. Jadi akhirnya TK itu walaupun baru 5 lebih 7 dijupui itu karena takutnya SD-nya tutup seperti itu. Tuh, semoga tidak berlaku di sini. Nih teman-teman, untuk ini penerimaan siswa murid baru ini tolong kita benar-benar kolaborasi yang indah dengan lembaga kita yang terdekat. Jangan sampai ada permasalahan murid yang belum diluluskan di TK sudah diterima di SD. Ayo seperti itu kita omong saurunge, ayo jenengan kita saling apa Bu? Kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi. Itu Bu ya. Terus sekarang pertanyaan saya, Bun, pernahkah teman-teman di sini ada yang
tidak memberikan SKTB-nya kepada anak-anak? Ada lembaga yang menahan SKTB-nya? Tambah boleh nggak? Banjar nggak ada? Komplek dulu nggak ada? Sip. Bu, apapun alasannya, jenengan jangan sampai menahan ijazah anak-anak. Kasihan toh, anak-anak kita sudah 2 tahun bersama kita gara-gara apa Bu biasanya? Gak bayar SPP 6 bulan, gak bayar apa Bu seragam. Kesalahan siapa Bu itu? Orang tua, bukan kesalahan anaknya. Tolong Bunda kita perhatikan psikolog anak kita ya Bu ya. Jadi jika teman-teman ada wali murid yang nggak bayar seperti itu, tolong jenengan apa Bu? Jenengan ingatkan gini aja Bu. Bu, ayo buat perjanjian. Nek utangi kira-kira ada 1 juta Bu? Nggak ada toh? Berapa Bu? 2 juta? Ada Bu? SPP Bu? SPP Bun, gini, seandainya SPP-nya bisa kita ikhlaskan ya Bu ya. Tapi kalau mungkin seragamnya jenengan pakai gak apa-apa Bun. Monggo. Tapi ya Allah, sampai kenapa ya sampai gak bayar kok sampai seperti itu ya? 2 tahun. Memang gak mampu Bu. Lah rasanya apa ya? Kok aneh. Kalau orangnya nggak mampu, kita punya hati ya Bu ya, kita punya monggo. Ini Bu, wes kalau ada kasus seperti itu sampai 2 juta SPP mungkin bisa kita itu bicarakan baik-baik dengan orang tuanya dan komite ya Bu ya. Kalau nanti kita ikhlaskan nggak apa-apa, malah jenengan dapat catatan nilai pahala Bu ya. Itu yang penting. Saya berharap teman-teman, karena SKTB itu berhubungan dengan psikologi anak nanti, tolong Bunda mungkin hanya tidak sampai 1 tahun 2 tahun. Setelah itu anaknya nanti berikan kepada anaknya Bu ya. Monggo, kita kasihan anaknya ya Bu ya. Dengan pertimbangan jenengan bisa apa Bu? Bisa rapat dengan komite dewan guru dan yayasan. Apa toh yang apa atau maksud ke sisi negatif dan positifnya jika SKTB ini kita berikan kepada anak-anak? Buat surat pernyataan, nanti orang tuanya diajak ikut rapat, nanti kita cari solusi yang terbaik. Ngaten nggih? Dan selanjutnya untuk PPDB sudah. Yang selanjutnya untuk BOP Bu ya. Ini saya sampaikan kepala sekolah tadi belum. Untuk BOP bulan Juni, BKU-nya nanti setelah selesai, insya Allah teman-teman kwitansinya sudah disiapkan semua Bu. Kwitansi manualnya sudah? Belum. Yang belum, liburan nanti siapkan kwitansi manual juga. Monggo jenengan siapkan seperti laporan kemarin. BKU juga di print mulai Januari sampai Juni. Terus laporan buat kwitansinya nanti jenengan siapkan 1 dulu. Siapkan 1, tidak harus di print dulu. Yang penting sudah disiapkan untuk kwitansi manualnya ya Bu ya. Kwitansi manual dan tanda bukti tanda tangan dari toko Siplah sudah ada. Jadi nanti sewaktu-waktu kita diminta laporan BOP, segera kita bisa menyelesaikannya. BOP yang ini untuk ini untuk kita terakhir tahun ajaran kan melakukan kegiatan apa Bu? Kegiatan pentas seni dan lain sebagainya.
TK mana yang pentas seninya besok? Belum ada? Sabtu? Belum ada? Sabtu Mbak? Sabtu. Nah, sudah siap? Untuk pentas seni, Bunda tolong teman-teman semua anak libatkan, tidak pilih-pilih. Semua anak libatkan walaupun hanya sekedar itu, libatkan semua anak. Terus Bunda, yang ditampilkan tolong jangan hanya tari saja. Semua kegiatan seni yang ada silahkan ditampilkan pada waktu pentas seni. Jenengan punya semua, saya lihat kemarin punya ekstrakurikuler. Ada yang hadroh, tong-tong, permainan tradisional dan lain sebagainya. Ada teater cilik dan lain sebagainya. Tapi ketika pentas seni yang tampil hanya tari, itu yang saya sayangkan. Saya berharap paling nggak ada apa Bu? Puisi, drama, ya Bu ya, fragmen sederhana drama. Ada kalau punya tong-tong-klek ya tampilkan tong-tong-klek. Punya hadroh ya tampilkan hadroh, wong ekstranya hadroh. Tuh beda. Pantomim. Terus mulai dari petugas kecil-kecil usahakan anak, ya Bu ya, mulai dari dirijen, pembawa acara, doa, semua dilakukan oleh anak. Biar apa Bu tujuannya? Orang tua bangga ya. Walaupun pembawa acara nanti tetap bu gurunya di sampingnya, ya Bu ya, di sampingnya. Jadi kita tetap mendampingi. Dirijen pun anak besar, monggo dilatih. Jadi semua lakukan untuk anak, bukan yang tampil. Siapa Bu? Wali muridnya. Ini paling sayang. Ya boleh Bu, monggo wali, tapi wali muridnya joget-joget kok dilihat pantes tau enggak Bu? Apalagi di sana ada bapak-bapak, ibu sing joget-joget. Jogetnya nek apik ya gak apa-apa Bu, tapi kadang jogetnya itu. Ya Bu, tolong ibu-ibu nanti siapkan sesuai dengan tujuan TK, yaitu membentuk karakter anak. Jangan karakter yang sudah kita tanamkan selama 1 tahun 2 tahun di lembaga kita rusak gara-gara satu hari ibu dicelokno penyanyi dangdut. Jenengan guyu tapi ada Bu penyanyi dangdut, masya Allah, kula kudu nangis tapi ya Allah, nyuget roke wis tipis mbek nenen jendak-jendik di belakangnya ibu melok joget kabeh. Iki apa-apa ya Bu. Ya Bu ya, tolong Bu ya, tolong teman-teman, ayo kita benar-benar menjaga etika, menjaga ya tadi Bu, karakter yang sudah kita tanamkan selama 2 tahun, jangan hilang, jangan rusak hanya gara-gara itu tadi ya Bu. Kalau bisa jangan mendatangkan penyanyi dangdut ya Bu ya. Wes gak anak sing datangkan penyanyi dangdut ya Bu ya. Sudah ya. Bukan itu, tapi kok gak pas ya Bu ya, acaranya kurang pas betul. Ya. Itu terus untuk rutin saya diberi waktu. Bunda, semester ini kita kan sudah ada perubahan. Kemarin P5 kita diganti apa Bu? P5 diganti apa Bu kemarin? 7 pembiasaan. Kita ganti 8 profil kelulusan ya. Sudah siap untuk menyiapkan anak yang 8 profil kelulusan itu nanti. Jadi nanti kita akan merubah apa Bu? Merubah kurikulum kita, karena kemarin kita kurikulumnya sudah dijilid semua Bu.
Saya mohon semua kurikulum bentuknya bagaimana diselesaikan. Karena untuk perpanjangan akreditasi syaratnya ada validasi dari pengawas. Nanti yang akan saya lihat adalah kurikulum RKTK dan RKAS panjenengan. Setelah itu tahun 2025-2026 ini kita akan merevisi kurikulum kita sesuai dengan yang baru. Untuk itu nanti akan kita jadwalkan pembuatan penyusunan kurikulum dan RKTK RKAS itu di awal Juli atau di akhir Juni. Saya milih di Bu jenengan. Karena di akhir Juni ada apa Bu Farid? Ini di akhir Juni ada kegiatannya PKG Bu. Berarti kita awal ya Bu ya, awal Juli nanti liburan gimana Bu? Siap? Siap ya? Nah, untuk itu nanti kegiatan itu kita bersama satu ini atau kita jadwal 2, monggo saya serahkan kepada Ketua IGTKI dan KKTK dan KK itu. Monggo dibuat bersama-sama satu kecamatan atau apa Bu? Pergugus? Iya. Ini permintaan dari Butin per gugus Bu. 2 gugus atau bagaimana monggo. Nanti saya monggo. Terus pundi Bu untuk pendampingan kurikulum yang baru untuk lebih bulu komplek berarti per apa ya per wilayah ngoten nggih. Bagi berapa wilayah Bu? Kan ada 8 gugus. 3 wilayah nggih. Wilayah utara, wilayah timur, sama wilayah barat selatan. Ngoten nggih. Ngoten. Terus pundi Bu? Kalau kita jadi satu nanti penyerapan ilmu niku lho kok yoyokan. Yoyokan. Terus pundi nggih? Pun nggih, sil nggih per wilayah gendang. 3 wilayah. Besar ta mboten Bu niku Bu? Kuotanya. Oh ngoten. Gugus 1, 2, 3 termasuk wilayah timur. Kemudian gugus 4, 5. Oh 2 tok nggih. 4, 5. 4, 5 banyak. 4, 5 wilayah nggih. 6, 7, 8. 6, 7 jam sedikit Bu. Yang banyak 8 Bu. Untuk wilayah 6 berapa lembaga Bu? 6 Bu. Gini. Untuk wilayah 1, 2, 3 itu banyak. Nggih. Kata Bu nggih, wilayah 1 nggih. Timur. 1, 2, 3. Ngeten mawon kita hitung per lembaganya Bu nggih. 1, 5 lembaga. Gugus 2 berapa lembaga Bu? Berapa? 3. Gugus 3 berapa lembaga Bu? 3, gugus 3. Gugus 3 ku Bu Yarti berapa lembaga? 4. 4 berarti ada 12 lembaga yang wilayah timur nggih. Kemudian wilayah barat selatan gugus 4. Berapa lembaga Bu? Gugus 4 lembaga. Gugus 5 Bu Eka 6. Lah cocok 10. Kemudian wilayah utara nggih. Gugus 6 berapa Bu? 3 lembaga. Gugus 7 Bu Fatim 3 lembaga. Gugus 8 Bu Nur 5 lembaga.
Sudah, pembagiannya sudah pas Bu Endang. Nggih, berarti kita bagi wilayah per wilayah mawon nggih. Gugus 1 ada wilayah timur ada 12 lembaga. Kemudian wilayah selatan mulai dari gugusnya Bu Ratmi sampai Bu Eka nggih, itu ada 10 lembaga. Kemudian dalam Bu Ratmi masuk 3 nggih. Bu Karti, Bu Sukarti sama Bu Eka ada 10 lembaga. Kemudian wilayah utara itu ada 11 lembaga. Pun pas nggih. Alhamdulillah. Dibagi per wilayah Bu Endang. Nanti untuk pembagian jadwal waktunya menyusul Bu nggih. Sudah Bu Endang, terima kasih. Terima kasih Bu Tin. Udah ya, nanti jadwalnya saya serahkan kepada Bu Tin, Bu Eka, dan monggo jenengan nanti. Sudah. Terus selanjutnya teman-teman untuk APBD 2. APBD 2, mohon maaf sampai hari ini belum ada ya Bu ya, jenengan belum cair APBD 2-nya. Jadi mohon maaf karena kemarin untuk APBD 2 itu ada pergantian memang Bu ya, jadi kita sudah diusulkan dicoret seperti itu ya. Sampai hari ini APBD 2 belum ada, namun kemarin untuk APBD 2 itu SK Bupati sudah ada, dan kami kemarin verifikasi ulang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Mbak Rizky, hadir di sini dari TK Margosuko. Nggak hadir ya? Nggak ada Mbak. Mohon maaf berarti ya, siang-siang saya suruh pembuka rekening, sudah siang-siang saya datang ke dinas, saya mendampingi langsung memasukkan datanya Mbak Rizky itu Bu. Di samping Mas Wahyu, Rizky saya yang mendikte, ternyata belum rezekinya ya. Mbak Rizky belum masuk, kemarin datang saya cek, loh namanya Rizky kok enggak keluar. Akhirnya saya Mas Wahyu kemarin saya datang ke dinas mendampingi memasukkan nama Rizky menggantikan Mbak Risa ini, dari menggantikan Mbak ini dari Bogorjo, sinten Dian Bogorjo, karena belum masuk dapodik, saya gantikan Mbak Rizky. Ternyata data itu sudah diketik Mas Wahyu Bu, tapi ternyata hilang ditelan. Ya sudah, belum rezekinya ya Bu ya. Ya sudah, semoga Mbak Rizky ikhlas. Kemarin saya ini kasihan ya Bu, siang-siang membuka rekening ternyata tidak muncul. Bunda, kepada teman-teman yang sudah deal masuk menjadi anggota penerima APBD 2, coba saya bacakan, nanti tolong segera membentuk grup ya Bu ya, grup di WA APBD 2 2025. Ngaten nggih? Coba Mbak Nur Afifah ada, Lia Istiana, Mas Rifah, Aprilia Susanti, Elia Yuliana, Kumiati, Ria Dusolika, Surati, GG, Maina Safitri, Susi Damayanti, Dewi Ratnasari, Sinta Alawiyah, Nurul Fadilah, Latifatul Sadia, Siti Nurul Azizah, Safitri Ramawati, Eka Yulianti, Teguh Imaduddin, dan Sukarti. Mohon ada salah satu relawan yang menjadi administrasi ya, dan membuat grup yang saya sebutkan tadi. Silahkan ya Bu ya, silahkan membuat grup. Nanti untuk penyampaian informasi langsung di grup itu. Tolong Mbak Lisa, karena APBD 2 kemarin sudah 2024 sudah usai, silahkan dipertanggungjawabkan
masih ada uang berapa. Jadi kita belajar mempertanggungjawabkan apa yang sudah dititipkan pada kita. Silahkan nanti teman-teman kapan kumpul, monggo kapan mau di jadi saya minta itu Bunda ya. Jadi untuk APBD 2 kita kemarin ada jatah 20, sekarang tinggal 19 karena yang satu hilang. Insya Allah nanti ke depan semoga, doa saya gini aja, guru TK ya sudah, kita kadang terdolimi, tapi doa saya semoga guru TK itu mudah sertifikasinya, mudah kalau mengikuti PPG cepat lulus, itu doa saya ya. Itu yang saya sampaikan. Dan sebenarnya ada informasi yang sudah tertunda beberapa kali karena kemarin saya juga tidak 2 kali ya Bu, tidak bisa aktif ya, saya ikut pertemuan 2 kali di Lasari ya. Ada informasi tentang yang harus dilakukan guru TK yaitu mencetak ilmuwan cilik. Mencetak ilmuwan cilik ini mestinya kita akan saya sampaikan hari ini, tapi sudah jam 11. Tidak mungkin karena butuh waktu 1 jam. Ya, nanti kita lain-lain kita akan berusaha memasukkan cara guru mengemas pembelajaran agar anak-anak bisa menjadi ilmuwan cilik itu seperti apa. Itu nanti kita akan belajar bersama-sama. Bunda, yang terpenting saya titip untuk tahun ajaran datang jenengan sudah punya program. Saya akan mengurangi program Ibu Guru kegiatan konvensional. Punya program saya sepakat sak tim ya Bu Ana sudah siap ini. Aku duwe program akan berusaha itu tadi kita akan beralih menjadi pembelajaran kontekstual, pembelajaran saintifik, pembelajaran project, itu nanti yang akan kita kedepankan. Jadi nanti di kurikulum yang mendatang harapan kita adalah menggunakan PM, pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini yang pas itu saya lihat itu adalah dengan menggunakan pendekatan project dan menggunakan ini kegiatan, atau semua lembaga itu punya cita-cita membentuk ilmuwan cilik di lembaganya. Nah, untuk menjadi ilmuwan cilik ini tentunya gurunya harus benar-benar siap menggunakan apa Bunda? Menggunakan pembelajaran yang banyak melakukan eksplorasi dan eksperimen. Gunakan media lingkungan di sekitar kita. Itulah nanti yang akan kita buat bahwa di sepanjang atau di sekitar lingkungan kita itu semua ada ilmunya. Itu yang harus kita, dan anak-anak kita ajak untuk menyelidiki langsung. Lihat di depan ini. Ketika kita melihat daun-daun Bu, di sini anak TK, ketika kita lihat ini ada beberapa macam daun. Sudah bisa ketika anak kita suruh mengumpulkan, ayo kumpulkan macam-macam daun yang ada di sini. Apa yang akan jenengan lakukan kira-kira ini? Pertama apa Bu? Membedakan, mengklasifikasikan. Terus apa lagi Bu? Ya, mengamati langsung ya Bu Ana, melihat daun itu punya apa anak-anak? Punya apa? Anak TK sudah bisa enggak Bu? Bisa. Punya apa? Lihat daun. Bisa pakai mikroskop Bu? Ada yang pernah yang beli mikroskop? Besok kaca pembesar beli Bu, kaca pembesar untuk di BOP nanti. Untuk apa Bu? Untuk pembelajaran
saintifik kita boleh ya Bu ya, nanti kaca pembesarnya diperbanyak. Nah kita lihat dari situ anak sudah bisa mengamati, oh tulang daun itu ternyata macam-macam. Ada yang tulangnya apa Bu? Menyirip, ada yang tulangnya sejajar, menjari. Itu anak TK sudah bisa. Nah, nanti kita kejar anak TK. Loh, oh biasanya nek sing tulangi sejajar itu buahnya seperti apa? Tanyakan anak. Terus kumpulan iki wae piye. Nanti anak sudah bisa membedakan mana monokotil dan dikotil. Di TK sudah bisa itu. Nah itu nanti tugas panjenengan kita sebagai guru TK adalah selalu mengajak anak untuk berpikir apa Bu? Berpikir tingkat tinggi. Jadi anak, oh jangan mau diremehkan Pak Pamuji tadi Bu ya. Guru TK mbok kur isane keplok-keplok mbek nyanyi. Enggak. Guru TK itu malah banyak apa Bu? Banyak guru, jadi guru TK itu asik Bu. Karena apa Bu? Jenengan bisa jadi guru tari, bisa guru IPA, bisa jadi guru, jenengan bisa jadi dokter, jadi dukun, jadi pokoknya semuanya bisa. Guru TK. Jenengan lo jadi dukun mandi tau enggak Bu? Mandi wong tuane Masya Allah. Awas sesuk nak tak aturno Bu Guru wis wedine ya. Jadi guru TK itu bisa jadi apapun, maka banggalah menjadi guru TK. Selamat teman-teman, kemarin jenengan 22 Mei merayakan hari ulang tahunnya. Monggo di Kecamatan Banjar kalau mau merayakan ulang tahunnya silahkan. Saya selalu mendukung. Selamat ke depan hari ulang tahun yang ke-60. Selamat untuk hari ulang tahun yang ke-60. Semoga IGTKI, anggota IGTKI semakin jaya, semakin dan saya berharap tadi Bu ya, kualitas dan kesejahteraan guru TK ini Bu yang kita itu Bu ya. Kita berharap jenengan tingkatkan dulu kualitas panjenengan. Kita tingkatkan kualitas, setelah itu baru kita mengharapkan kesejahteraan. Bu, ketika jenengan sudah sejahtera, menjadi wis jadi PNS, wis impasing, wis sertifikasi, tingkatkan mutu pembelajarannya. Jangan berhenti Bu ya, jangan berhenti. Guru punya prinsip, aku PNS kudu bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak lebih dari guru yang non sertifikasi. Yang sertifikasi, aku guru sertifikasi kudu luweh apik sing urung sertifikasi. Insya Allah persaingan yang sehat ya. Nah, yang terakhir benar untuk penerimaan sistem penerimaan murid baru, tolong. Ayo kita menggunakan etika. Tadi Pak Pamuji sudah. Jangan apa Bu? Insya Allah di Banjar nggak ada. Yang sudah besar ingin mencari ke ranah tempat orang lain, tempat teman kita dengan cara yang kurang etis. Itu harapan saya tidak terjadi. Insya Allah di Banjar tidak ada ya, tidak ada yang obok-obok maksudnya. Kalau nek apa Bu? Nek wes kepinginnya orang tua nggak bisa dipenggak Bu, tapi yang enggak apa Bu? Nggak etis itu kan obok-obok wilayah wong. Tapi nek wis kemampuan orang tua, aku seneng kepengin sekolah ning kono, guru anakku senene. Itu hak orang tua ya, Bu ya. Tapi tolong Bunda kepala sekolah, Bunda guru, ingat kita punya teman ya, Bu ya. Kita punya teman. Jangan teman kita biarkan apa Bu? Miskin, sedangkan kita
saya, itu jangan punya itu ya. Ayo kita saling menghargai dengan menggunakan sistem yang cantik. Ada Bu yang datang ke wali murid membawa, nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Alhamdulillah di Banjar nggak ada. Kalau di negeri sana Bu ada Bu. Saya cerita benar itu. Guru KB itu didatangi kepala TK Bu. Sah siji dituku Bu. Oleh 10 oleh 1 juta. Guru KB-nya ada Bu, ini binaan saya Bu, tapi alhamdulillah enggak, seperti itu. Alhamdulillah Banjar aman-aman saja. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya yakin panjenengan semua orang-orang hebat, orang-orang baik, tidak ada yang egois, tidak ada yang seperti itu. Makasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga pembinaan dari Ibu Pengawas tadi